bilang gini, ya udah nanti gua telepon bos lu. Gua kasih dong kartu namanya kan. Ini lu telepon sekarang, nama gue ini, depan gue nelponnya. Bilang gitu kan. Kalas no need. Pergi tuh. Besokannya datang lagi dong. Pas jam tutup juga? Enggak. Pagi-pagi. Pas buka nih. Terus I'm sorry ya. Oh. Last time I'm too much. Apa sih maksudnya? Iya begitu. Maksa dia biasanya. Nah, kayaknya tetap lu sih Po yang salah. Iya, kayaknya emang Dipo yang salah tetap. Kenapa nggak harus bikinin gitu ya? Gitu loh. Harusnya dibikinin. Dia kan udah too much. Obrolan budak korporat. Apa kisah hari ini? Cus. Selamat malam. Sabah al-khair. Ini dejavu kayaknya ya. Iya kayaknya. Bahkan baju kita aja masih sama. Tapi enggak, ini udah episode ini Enggak kita kan ada. udah sekitar 5 bulan kemudian lah kita ngerekam ini lagi ya. Sini gua geser bentar, sorry. Soalnya Oke. Ini kan ini udah ada 2 gelas nih. Iya. Spesial lagi, cantik. Gua Gelas bawa cantik. punya sendiri. Ya, ini kalau ada yang cantik-cantik ini artinya apa nih? Kayaknya mau ada datang ini nih, makhluk halus. Makhluk halus ya? Tapi dari perawatan kulit mereka kayaknya sih nggak halus. Nggak halus sih, nggak Nanti halus. kita bisa buktikan lagi. Jadi kita ada edisi ini lagi ya. Masih di seri karir. Seri karir ya. Seri karir kuliner. Oh ini kuliner. Gue natap. Aduh. Kok makin lama makin maju gini loh dah. Tolonglah. Seri karir kuliner. Nah, ya ini kan? menarik nih. Kita mau kupas tuntas bidang kuliner lain lagi ya. Betul. Kalau yang pertama kan kemarin kita ada si Frank. Chef pastry. Bener. Terus yang kedua sama kan? Ada pastry sama barista muda. Barista muda. Sekarang kita kedatangan yang paling senior paling lah. Senior. Dari di sini mukanya katanya aja, sih gitu ya. Dari mukanya aja sama kerontokan rambut mungkin udah 20 tahun kayaknya. Iya, katanya sih dedengkotnya barista Indo katanya di sini. Kita lihat aja. Bener atau enggak? Kita panggilkan dulu lah. Iya. Kita udah minta bantuan Pak Dukun untuk supaya mereka bisa muncul malam ini ya. Iya. Coba. Kita mau bakar menyan dulu. Iya. Iya. Sim salabim Abrakadabra. Nah. Ting dong. Ngeri. Geser. Geser. Merapat. Ya. Muat ya. Kelihatan kan Anda di situ, kelihatan kan? Iya, ini kita karena masih minimalis modalis, mic kita cuma 2. Enggak apa-apa. Jadi harus gantian. Yang ngomong-ngomong kalau ngomong di mic ya. Di sini, Pak. Oke. Ya, ya. Oke, ya. Coba perkenalkan diri dulu dong. Nama gue Rio. Udah gitu aja. Iya, oke. Yo, yang bener dong. Iya, ulangin. Nama gue Rio, gue kerja di Kopi Kecil. Oke. Bapak? So, nama gua Dipo. Gua kerja agak jauh sih dari sini. Iya, di As. Di As. As Coffee. Oke. Iya. Sehat barangnya ya? Sehat. Sehat barang itu. Kalian aman. sehat semua enggak? Ya, gitu deh. Ya sehat yuk. Gak usah soker. Gak usah soker Khair. deh lu. Jadi ini backgroundnya dulu juga. Jadi jabatan sekarang apa nih? Siapa nih yang nanya? Yo, siapa yang jawab? Kita yang nanya. Oke, jabatan gue sekarang supervisor di Kopi Kecil. Background lu apa yo? Dulu di Jakarta. Dulu di Jakarta barista juga sih. Barista juga ya. Iya. Berarti udah pernah kerja di Jakarta. Udah. Sekarang di UAE juga Iya. sebagai barista terus sebagai supervisor. Iya. Kalau Dipo? Iya. Kalau gua jabatannya sih masih serabutan sih, Kak. Kalau bisa dibilang barista, bisa dibilang sama kayak Rio supervisor. Oh gitu. Tapi lebih merangkap lagi sih. Oke. Ya, Kita menghandle gue semua. di sebelah Dipur ada kayak pengen nempeleng ya. Baru 3 menit 48 detik. Gue Untung dia tadi nggak jawab. Kalau Rio supervisor, gue Superman. Tadi gue udah. Tadi mau jawab Superman, gitu kan? belum bisa bantu banyak kan.
Bener gak? Iya. Iya. Ada. Oke, background waktu di Indonesia Ini terbalik 80 derajat sih. oh 80 derajat enggak kebalik, miring aja itu miring. Malah jadi kayang Iya. gua. Ya kan kalau 100 kan tumpah. Iya benar. Jadi 8 gua kalau di Indo lebih ke bar sih dulu. Waduh. Terus gua kecemplung Bar di apa nih? Bar Indomie apa gimana? bar warkop sih. Ah itu dia makanya Iya. kan harus Ada diperjelas. jahe. Iya tuh kan. Wedang. Terus dari situ 2015 2016 tuh temen gua ngenalin kopi. Oh. Terus gua masih nggak Insaf. belum. Oh belum tahu. Belum. Terus gua iseng nyobain ini apaan sih gitu kan. Nggak lama ketemu Rio 2016. Iya. Di Indo. Oke. Di Kebayoran. Oke. Itu Rio Kayak udah di sini. Belum. Oh belum juga. Oke. Rio kita masih di Indonesia. Oke. Terus singkat cerita gua kecemplung juga tuh di got. Tahu nggak lo di Pakistan? Hah? Serius tuh pernah Iya. Komodo? Ih, Terus gua di Pakistan. pantes tuh kayak gini orangnya. Enggak, harusnya tadi sih. Itu gue juga nggak ngerti. Gue nggak tahu itu Pakistan. Oh, lu kata awalnya ada temen diculik gue. apa gimana sih? Bukan temen gue. Temen gue bilang, lu mau nggak kerja? Awalnya kan gue disuruh di kopi kecil. Cuma waktu itu gue masih agak bukan sombong sih, masih ada duit. Sombong. Belum tipis Terus? dompet gue. Oke, terus? Terus gue bilang nanti aja lah. Singkat Nanti aja cerita kopi tuh, kecil. Jadi lu tolak nih tawaran kopi kecil. Gue tolak dulu. Oke, Masih terus? sombong tuh. Iya. Terus selang 3 bulan, Miskin lu. dompet gue udah mulai meronta-ronta nih. Terus? Pa isi dong. Iya, gitu. Gue pusing tuh. Terus? Ya kan gue bilang lah ke Reja ya. Ah. Gue bilang ke Reja, Ah. Bang masih butuh ini nggak? Barista Ada nih nggak? po, kata dia gitu kan. Di mana? Di Islamabad. Ya udah sini lah gue sikat. Gue bilang gitu kan. Lu pikir Islamabad nama PT? Bukan. Gue pikir masih Timur Tengah juga kan. Oke. Ya kan. Iya, ini sama Ternyata kayak kasusnya Timur Tengah, Vinda. Pinggirnya lagi dikit. Iya, Ya kan? jauh Jauh. itu. Terus Ya udah sini kirimin deh. Gue bilang emailnya segala macam. Gue kirim CV. diterima lu? Gue terima langsung. Gue interview segala macam. Udah tuh. Ngeri kali lu. Proses. Terus? Gue berangkat dong. Gue cari tahu tuh Islamabad apa segala macam. Ternyata Pakistan. Terus untungnya gue di capitalnya. Oke. Di Ibu kota. Untungnya di ibu kotanya. Heeh. Tapi bagus banget sih sumpah. Oh masa? Serius. Masa? Serius sumpah. Oke. Pemandangannya cuy. Oh, pemandangan ya. Berarti kita belum. Ayo. Ya, Kita kayak belum gitu masuk sih ke wan singkatnya. kerjaan. Jadi lu di Pakistan dulu. Setelah di Pakistan kemana? Pakistan gue 4 bulan. Gue di Pakistan 4 bulan. Iya. Belum keluar bayinya. Gue 4 bulan. Terus? 4 bulan terus. Nggak tahan kan lu? Reja sama Rio ngontek gue. Udah kirimin CV lu. Ya udah gue kirim. Akhirnya gue balik ke Indonesia. Oke. Interview lah gue di kopi kecil. Udah. Mohon maaf Bapak ngomongnya Udah. kayak gini ya. Udah abis itu Iya, oke jadi beda. Abis itu, Terus. interview keterima, gue training lah. Oke. Dijanjiinnya cuma seminggu Di Jakarta. di Jakarta. Oke. Dijanjiin seminggu. Ternyata 2 minggu. Oke, terus. Terus di sana gue udah seperti biasa lah trainingnya. Bukan training sih itu jatuhnya. Kayak kita jagain warung. Oke. Udah langsung kerja. Iya, langsung ya. Udah abis itu seminggu berangkat gue kesini, ketemu lah sama Rio sama Reja. Oh, waktu nelpon Dipo pas dia di Pakistan lu udah di sini. Udah di sini sama Reja. Itu waktu di Islamabad itu udah barista juga lo? Atau di bar di Islamabad? Gue di barista tapi gue nggak ngerti bikin latte art, sumpah. Oh, jadi gue nggak ngerti. Oh, jadi skill Skill gua tuh cuma lebih modal rendah nekat. daripada skill gue sekarang kan? Iya. Iya, yang kayak cuman manasin susu. Gue manasin taruh di susu. kopi. Enggak, gue Udah, manasin kan? susu. Tapi seenggaknya gue bisa bikin Apa? bulat doang. Oh ya. Foam bulat. Oke. Ya kan. Ya. Sampai Bisa lah itu gua. Sampai gue Ya. nyalain mesin kopi tuh gue nggak ngerti. Oke. Gue video call Reja apa Rio ya. Gue waktu itu. Reja ya. Gue nanya dong. Bang nih nyalain mesin gimana? Anjing lu nggak tahu lu, kata dia gitu kan. Lu gimana sih? Wah bener-bener lu.
Yaudah nih gimana nih? Yaudah lu nyalain dulu abis itu. Terus gimana nih gua mau operasiinnya? Karena gua nggak tahu, beneran nggak tahu. Beneran nggak tahu gua. Walaupun di Indonesia tuh gua cuma minum doang. Kan? Tapi manual. Oke. Nggak tahu sama sekali gua. Oke, berarti Sudah. ya benar-benar modal nekat ya lu ya. Modal nekat. Lo tahu cara nyalain mesin manual berarti lo engkol tuh ya. Mesin kopi. Iya. Lo engkol gini. Tadinya mau masukin gigi, cuma nggak ada. Itulah. Kayak gitu doang sih. Iya. Makasih Udah. ya. Oke, udah makasih Dipo bisa pulang. Kita fokus ya. Makasih ya. Ya. Cheers. Oh iya, cheers. Nah, kalau lu yuk awal bisa sampai sini. Nyemplung sampai ke luar negeri gimana nih kisahnya? Jadi 2017 kalau nggak salah dah. 2017 gue ketemu Reja. Gue dulu punya kayak kopi-kopi kecil gitu, kedai kopi gitu. Bukan kopi kecil yang sesungguhnya, memang bukan. kopi yang kecil. Iya, kopi yang kecil. Ya? Iya. Jadi ketemu Reja di sana. Nah, dari sana baru Reja ngajakin gue, lu mau ikut gue nggak ke UAE? Kata Reja gitu. Nah, berangkatlah. Reja udah di UAE duluan tuh? Belum. Oh, belum juga. Belum, masih sama gue Reja. Oke. Sering main ke tempat gua, akhirnya gua training bareng sama Reja. Reja, ayo ikut gua, lu nggak punya duit kan? Iya, ya udah. Ya, gitu. Emang itulah intinya motivasinya ya. Nah, itulah semua triggernya ya. Kalau bisa dibilang tuh produk gagal. Yang buka usaha, tapi Ah. usahanya nggak jalan. Jadi Duit meronta-ronta, ya kan? Daripada Udah ngepet, ya kan? pagi kerja, malam jagain kedai, tutup lah ya kan? Iya. Jadi kayak gitu. Benar. Akhirnya memilih lah, gue kita jadi kesini. budak aja lah lagi gitu kan. Kayak gitu, makanya Ya. dinamain ini podcastnya apa? Oh, udah Budak korporat. korporat. Apa tadi ulangin? Korporat. Ya ada nadanya memang. Ya, terus tak. Nah, terus. Iya, jadi awal Trainingnya dari kopi kecil Indonesia. Nah, Dulu 2 bulan apa? Kalau nggak salah 2 bulan, kalau nggak 3 bulan di Indonesia. Habis itu berangkat ke sini. Oke. Dulu gua, Reja, sama Dito. Masih muda itu Dito. Sama dia. Iya. Kasih konteksnya ya. Nah, udah kopi kecil di Reja 2 tahun, habis itu udah cabut. Nah, selang berapa bulan kopi kecil buka, dia datang nih. Iya, penyakit. Berarti lu termasuk yang setup kan waktu itu di sini? Atau Pas nggak bisa gua dibilang? datang itu bar semua udah di setup. Tapi belum buka. Belum buka. Oke. 1-2 hari setelah gua datang langsung buka. Oke, berarti pada saat itu semua barista orang Indo, barista Iya. dan server orang Indo. Barista, supervisor dulu 3 ya, langsung datangnya 3 yang. 2 orang, 4. Oh, oke. Gua, Reja, Ade, sama Koni. Oh, oke. Yusa bahkan belum ya? Yusa belum. Yusa 3 bulan. Kenapa? Masih jadi kurir kopi ya? Iya, Yusa datang ke sini visit sama nganterin kopi doang waktu itu. Oh. Ada jabatannya beda ya, kurir internasional. Iya. Oke, terus? Nah, habis itu 4 bulan Dipo datang, setahun kemudian si Pangki datang. Oke, Gitu. oke, ya gitu. Dan konteksnya kalau ini buat sharing sama teman-teman, kopi kecil ini termasuk salah satu kalau gue bilang pelopor specialty coffee ya pada saat itu 2017. Iya, 2018 Februari. Masih belum terlalu banyak gitu di sini. Dan ini benar-benar kayak waktu itu cukup heboh di kalangan kita orang Indonesia karena menamakannya kita taunya ini adalah kopi orang Indonesia nih, semuanya orang Indonesia. Jadi Iya. cukup antusiasme dari fans di sini tuh cukup banyak lah. Dan secara konteks ini didiriinnya kerjasama ya, orang lokal sini Iya, sama orang Indonesia. Jadi foundernya itu Octaviana Rombe, orang Toraja. Dia punya kopi di Yogyakarta juga dan Jakarta. Dia ketemu sama owner yang sekarang di Emirati ini. Lagi liburan ke puncak. Waduh, bisa. Kontrak. Gimana? Ya, gimana? Jadi ketemunya di Singapura waktu itu. Mereka ini ya udah berteman ya. Sudah berteman, sama-sama lagi belajar kopi mungkin di Oke. Singapura. Terus Jalan lihat lah. peluang bisnis, owner di sini tertarik Iya. dan jadilah si kopi kecil ini Iya, di sini. benar.
dijalankan. Oke. Iya benar. Jadi sebenarnya franchise ya jatuhnya. Iya, jadi owner yang di sini kan Al-Maheri, Ahmed Alfan Al-Maheri, dia master franchise di sini. Oke, master Ya. franchise. Jadi dia punya franchise lain lagi. Iya di Al Ain, Al Hayal. Iya, baik. Nah, terus ya beda banget sama episode kita yang sebelumnya ya. Kayaknya mereka tuh mau keluar lagi karena skill, mau cari skill, knowledge, mau tahu. Kalau ini enggak, duit. Iya, duit. duit. Sebenarnya ini semua Bang Reja. Dia penolong. Siapa? Si Bang Reja ini Iya. ya? Oke. Sebenarnya tuh itu pahlawan, ya enggak? Iya. Berawal dari sebuah kedai, ya kan? Masih punya duit tuh, ya kan? Dia nggak punya duit, kita nggak punya duit. Ya udahlah, gue ajak teman-teman gue biar punya duit semua, gitu. Ya enggak? Mulia sekali. Terima kasih Bang Reja. Iya. Bagus. Oh iya. Nanti ada persembahan satu lagu ya untuk Bang Reja. Oke. Nah, kalau ngelanjutin progresnya nih, kalian berkarir di sini. Ya. Berarti total udah berapa tahun? Hampir 6 ya kalau gua. 6 tahun. Ya itu juga karena Dipo cuma beda sama, berapa bulan doang ya. Iya. Nah, kalau berbicara bisa kan ini jadi bisa banding-bandingin ya karena kan kalian udah pernah buka kedai juga ya. Berbarista lah di Indonesia. Nah, kalau dari budaya kerjanya nih ke bos khususnya karena kan pas di sini kalian lebih banyak komunikasi sama si orang lokalnya. Iya benar. Nah, gimana rasanya dan apa yang sangat kerasain beda banget nih sama kerja di Indonesia? Perbedaan paling besarnya ya bahasa ya. Oke. Karena dulu awal gua datang bahasa Inggris gua juga nggak bisa. Iya, kalau tadi Disuruh kata langsung handle lagi. kalau kata Edel tadi tuh yes no I love you. Katanya itu doang bisa aja. Ini tokohnya ternyata kan. Iya. Ya, Spanish latte like sweet kata Dipo gitu. Oke, terus. Iya itu pertama bahasa. Kalau bos di Indonesia mungkin karena sama-sama bahasa Indonesia jadi lebih gampang ya Komunikasinya. komunikasinya. Kalau di sini agak sulit ya. Berarti- Soalnya Emirati rata-rata hari ini A, besok B. Oke. Yang dimauin gitu. Iya, gitu. Dan kendala bahasa juga jadi ada miskom pasti ada Iya dong. pasti. Oh, Gitu. yang miskom terunik apa? Pernah nggak ngalamin kayak ini harusnya nggak miskom nih, tapi kok kita bisa salah ya gitu. Misalnya dia ada nggak pernah kejadian kayak gitu? Belum pernah sih selama ini gua. Belum pernah. Berarti lu aman ya? Aman, soalnya Lu bos gua nggak- agak berpendidikan dia. Oh iya, nggak bohong kan lu nih, nggak peres kan? Oke ya. Enggak. Aman deh berarti. Aman. Kalau lu Po, budaya kerja yang lu rasa beda? Budaya kerja yang rasa Iya, beda, ah. lebih ke mental sih. Kayak gimana tuh? Mental kita tuh selalu diuji. Oke, Ya, Gimana? kadang ujiannya berat, Heeh. kadang rendah. Heeh. Semua kita jalanin. Iya. Iya. Ya, Oh, tahu ya? Iya, terus? Ya lebih gimana sih? Emang awal bahasa. Oke. Kadang orang sini, terutama sih customer ya. Heeh. Customer kan ada yang nggak terlalu bisa bahasa Inggris juga. Kita Benar. awal-awal kesini juga nggak terlalu Bisa bahasa lancar-lancar Inggris, banget. ya, heeh. Kunci gue sih satu, cuma pede doang. Betul. Dia mau Over ngomong pede. apa? Dia mau ngomong apa? Ya gue jawab Ya, aja. iya, betul. Ya. Heeh. Yang penting dia ngerti, gue ngerti. Iya. Iya. heeh. Iya. Padahal lu nggak ngerti dia juga kayak Iya. Yang penting dia udah, oh oke, yes. Nah, itu udah ngerti dah. Oh, itu artinya yes. Ya udah, gue cuma bikin Iya, benar. kayak gitu. Iya. Kalau Terus sama sama- bos lu pernah ada kendala apa selain bahasa? Selain bahasa nggak ada sih, paling cuma lu tau lah ya wanita gimana sih Oh. kalau jadi bos. Oh, ini karena udah Gue udah beda bos, pisah. udah beda company kan. Ah, Bos gue itu cewek, akam sih tapi. akamsi. Mm-mm. Kadang mut-mutan kan, lu tahu sendiri lah kalau lagi kayak gitu gimana sih, lagi PMS. Tapi kan lu jago. Kadang lagi moodnya bagus, besok udah beda. Ya. Paling kesel sih kita lagi arjen-arjennya, udah didiemin. Oh. Ujung-ujungnya kita sendiri yang solve Iya, gitu segala macam. Itu sih Gimana tantangannya. lu kirim bunga gitu? Enggak, gue kirim bunga sih lewat emot. Ais. Terus dibales, thanks dear. Ya.
Kayak gitu sih. Oke. Gue ada satu gue penasaran nih. Terserah deh siapa aja yang mau jawab. Yaudah. Kan kalian Kita tadi sweet. ya boleh Oh, nanti boleh. ya. Oh. Tadi kan Oh, iya. oh ya bener. Tadi kan kalian bilang kesini itu karena BU. Iya benar Ya sih. karena BU kan. Karena kalian pada buka usaha di Indo, perkopian juga, terus tutup. Sayangnya tutup. Berarti segitu susahnya ya buka usaha kopi di Indo? Atau karena industri kalian industri rumahan, kecil sehingga kalah bersaing, atau menurutmu gimana? Atau sebenarnya bisa aja dijalanin sebenarnya? Pertama bisa aja kalau konsisten dijalanin, ya kan. Tapi kan karena tunggakan banyak nih, Oh. itu yang Iya, harus benar-benar betul, dicari. betul. Persaingan emang di Indonesia lebih gila lagi sih Iya kan, masalah persaingan kopi. kopi, iya kan? Apalagi sekarang ini. Iya. Karena aku ingat banget di terakhir aku pulang ke Balikpapan itu, warung-warung kopi itu bener-bener kayak Nempel. sebelahan nempel, dan Iya. itu bahkan bukan merek brand-brand yang brand-brand gede. Iya, benar. Itu brand-brand lokal aja udah ada gitu Ya. nempel. Jadi kayak wah gila, perkopi susu Ya. di Indonesia nih lagi naik-naikin, lagi bergairah banget nih gitu. Iya. Lu waktu tuh itu juga nggak kopi susu atau Kalau atau iya lu apa? dulu kopi susu Filter tapi atau- belum rame kayak sekarang ya. Oke. Gimana? Kalau dulu lebih ke kedai pinggir jalan segala macam, itu dulu rame. Nggak serame sekarang kan kopi susu segala macam. Kalau dulu masih pure, kita lagi semangat-semangatnya apa yuk? Manual brew ya. Manual brew masih. Itu masih semangat-semangatnya manual brew. Saya dulu gue digerobak, tak. Sumpah. Dulu digerobak gua. Gua nggak ada es batu, gua lari ke tempat Rio. Ini beneran? Serius. Jadi Oke. gua lagi kehabisan es batu nih. Oh. Yuk lu di mana yuk? Di kedai. Gue minta es batu lu dulu dong. Oh. Sampai kayak gitu gua dulu. Oke. Ya kan? Mungkin karena gua nggak konsisten buat jalanin Tapi itu. pada tahun itu manual brew di sana peminatnya banyak. Udah banyak. Oh, Di Jakarta. dia. Udah banyak. Itu bener-bener rame sih. Oke. Apalagi di pinggir jalan kan. Dulu masih banyak yang kayak gitu. Iya. Nah, kalau boleh sedikit mengedukasi kita dulu nih Ya. sebelum lanjut Ya. menyelami karir lo. Ya. Gue juga kaget karena gue kira dunia kopi ya udah cuma barista dan konsumen udah lah ya. Ya. Nah, ternyata pas gue nyampe sini dunia luas banget. Ya. Di balik barista ada yang roasting, Green di balik buyer. roasting ada tukang kurir. Iya. Di balik tukang kurir ada yang cari biji ya kan. Iya. Nah, itu boleh coba dengan sebutan inteleknya lah ya, nama yang benernya lah. Ya, coba bisa lu Sebutan jabarin nggak? inteleknya apa ya? Pertama paling barista kan. Oke, Barista. barista. Terus? Habis itu roasting. Ya. Roasting. Habis itu green buyer. Jadi roasting ini yang roasting kopi ya, Iya. yang roasting biji kopinya. Iya, biji kopi. Oke, terus green buyer. Green buyer habis itu QC. Green buyer itu Green itu milih biji kopi yang gua beli buat toko gua mana nih, buat company Dan gua yang itu bagus yang mana. dan green buyer itu di setiap coffee shop punya atau enggak? Harusnya ada. Harusnya ada. Iya. Idealnya Idealnya harusnya ada. Oke. Itu lebih ke roastery harus punya harusnya. Oke. Karena Enggak Bukan. begitu Kak. Jadi kan sekarang coffee shop rata-rata dia punya roastery sendiri. oke. Kadang dia Berarti jual dia juga punya kopi. mesin giling sendiri lah. Iya, mesin Oke. manggang. Mesin manggang Iya. sendiri, mesin manggang. Oke, Iya, oke, gitu. oke. Green buyer ini yang traveling nih, dia Iya. nyelundup ke Ke negara-negara. misalnya ke Kenya, ke Ethiopia. Iya, Tapi kadang dia dari farmer dari Ethiopia atau itu ngirim sampel dari Kolombia. Ah. Dia yang nyobain semuanya gitu. Nah, kalau di habis green buyer QC paling. QC, oke. Bisa Q grader, roasting juga biasanya Q grader juga. Ini kopi kecil punya roastery di sini ya. Ada ya. Oke. Nah, kalau di Indo kan sedikit lebih simpel karena pakai biji kopi kita sendiri ya. Jadi Iya. di level green buyer-nya mungkin nggak serumit. Karena di sini kalian kopinya aja Kolombia, Kenya, Ethiopia. Iya. Nah, kalau berarti ada yang teman kolega yang kerjanya keliling-keliling tuh. Ada. Sebagian ada yang kerjanya dari Ethiopia ke Kolombia ke Brazil untuk ngecek. Tapi untuk gua sendiri kan gua pakai kopi Indonesia doang. Oke. Nah, Gitu. terus untuk mencapai level green buyer dan Q grader tadi, lu punya sertifikasi kan? Ya harus ada. Di tiap level itu ada Even sertifikasinya. for barista ada sertifikatnya dari SCA ya? SCA, Oke, Specialty Coffee Association. Oke. Jadi kita dari barista itu ada sertifikatnya untuk barista doang. Oke, itu ada Untuk- berapa level yo? Sorry.
barista 3. Jadi modulnya ada 5 tak sebenarnya. Oke, Introduction coffee, roasting, Oke. green, barista, and brewing. And brewing. Oke, Iya. itu untuk level barista. Iya, untuk level semuanya, industri kopi lah ibarat kata. Oke. Gitu. Oke. Itu SCA. Untuk Q grader ada lagi beda, bukan SCA. Oh, terpisah QI, dari iya, itu. beda lagi. Oke. Oke. Beda lagi gitu. Mereka banyak juga ya. Kayak dimsum ya, Syukiao. Cuyu. Oke. Terus berarti tadi kalau itu apa tadi Q grader dan green buyer ya? Iya, Oke. Kopi kecil lu bilang bijinya full dari Indonesia nih. full dari Indonesia. Oke, jadi tapi roastingnya di sini. Roastingnya di sini. Jadi dari Indonesia cuman ngirim green bean doang. Oke. Gitu. Kalau yang lo tahu kompetitor di sini untuk coffee shop, mereka banyak disuplai kopi Indonesia juga nggak sih? Nggak begitu banyak sih, tapi udah sebagian make. Oke. Banyak coffee shop yang pakai kopi Indonesia udah sekarang. Enggak juga, beda dia. Nah, sekarang kalau masuk ke marketnya sendiri nih, kopi kecil kan kalau episode kita sebelumnya kebetulan memang buka toko waktu itu di Khalifa ya, jadi market utamanya Akamsi, orang lokal. Yeah. Nah, kalau kopi kecil sendiri marketnya orang lokal juga yang banyak kan minum atau nyampur nih? Lebih ke orang lokal sih kalau kopi kecil ya. Kalau Demennya orang lokal kan, kalau customer gua ya regular Iya, gua, dia demennya nggak kopi nggak asam. Gua kan blend gua pakein Lebih bold. robusta. Oke. Jadi lebih ke pahitnya ada. Oke. Dia lebih suka itu. Oke. Gitu. Udah gitu harganya kan oke lah buat dia, tapi kalau untuk orang Indonesia Ya buat rakyat over. agak mehong ya Iya. memang buat rakyat. Iya. Buat rakyat. Worth it juga sih. Karena udah jual di sini kan, dia harus ngitungin kos segala macam, iya. Bawanya susah, belum lagi milihin lagi. Tapi memang kalau aku perhati wow, tadi ada komen di sebelah saya bilang kalau baristanya aja yang duduk di sini mukanya juga udah susah, katanya Vinda. Ya, itu. Nah, tadi aku mau bilang kalau yang aku lihat memang di sini tipikalnya orang-orang lokal itu memang lebih banyak mereka kalau nongkrong dan ngopi ya di specialty coffee gitu, bukan Iya. Bukan di Starbucks. di Starbucks atau Iya. di Tim Horton atau yang merek-merek besar lainnya gitu. Iya, Mereka ke As gitu juga nggak customer ya? Kalau As customernya lebih banyak foreigner sih. Oh ya. Karena kan gue di area office yang mayoritas orang-orang dari luar semua. Oke. Terus gue oke. area di Etihad, accommodation Oke, Etihad. accommodation, oke. Jadi mix sih gue. Mix ya. Mix ya. Oke. Lebih iya. Mix grill, Mix coy. grill. Kayak gitu sih. Terus berarti kan lu udah ngalamin pasti kopi kecil, lu handle customer yang oke, yes orang lokal nih. Wah asli awal-awal gue sampai gue debat sumpah. Karena sama-sama Waktu nggak itu. ngerti. Bukan. Wah nggak ngerti dah sumpah. Dia nggak ngerti gue pikiran dia gimana. Gimana? Lu ingat gak sih Yo, yang pas udah closing mesin udah mati semua. Ini sobat komen kayak gini. Terus mesin udah mati semua nih. Gue udah pada ganti baju. Tinggal pulang. Dia datang dong. Terus One coffee please. one doang. One coffee. What? We already close. Terus yeah just open the machine. So terus I said, "Weh, cuy." yes. Ya. Mesin udah mati nih, gue bilang gitu kan. We close the machine. If I want to use again, we need to waiting like 10 minutes. Then after that I need to clean within 20 minutes. Yeah, just make it one. It's easy. Yalah, you make it. Maksa ya. Ya, terus dia bilang gini, ya udah nanti gua telepon bos lu. Gua kasih dong kartu namanya kan. Ini lo telepon sekarang, nama gue ini, depan gue nelponnya. Bilang gitu kan. Kalas, no need. Pergi tuh. Besokannya datang lagi dong. Pas jam tutup juga. Enggak. Pagi-pagi. Pas buka nih. Terus I'm sorry ya. Oh. Last time I'm too much. Apa sih maksudnya? Iya begitu. Maksa dia biasanya. Kayaknya tetap lu sih Po yang salah. Iya, kayaknya emang Dipo yang salah tetap. Kenapa nggak harus bikinin gitu ya? Gitu loh. Harusnya dibikinin. Dia kan udah too much. Too much hadik ya Bibi. Iya. Nah tadi kan lu bilang kalau di S malah banyakan foreigner. Kalau menurut lu Banyak. marketnya
jadi lebih rumit nggak dengan multinasional gitu? Jadi kayak kan Enggak sih, malah lebih asik buat kita yang masih belajar bahasa Inggris kan. oke. Jadi lebih tahulah bahasanya mereka gimana, bahasa Inggris. Orang yang ngomong bahasa Inggrisnya dari England atau dari mana-mana kan beda-beda accentnya. Oke. Jadi kita lebih paham sih. Oke. Itu kadang kita kalau Karena lu ketemu dulu James Bond kan. Kadang kadang kita ngomong ketawa gitu. kadang ngomong orang, contoh orang UK ngomongnya kan cepet ya. Iya. Kita balasnya cuma oke. Yang penting tuh kuncinya apa? Lu tahu satu kata aja. Iya. Ya udah itu merambat semuanya. Tapi dia banyak. Iya, artinya banyak. Udah itu doang. Iya. Nggak sulit sih. Nah, itu kan dari segi bahasa. Kalau personality, kemarin kita dapat feedback katanya orang lokal tuh kritis, kayak banyak komen, selalu langsung bilang ini nggak enak nih. Ini sama yang kemarin beda. Betul. Nah, kalau pengalaman lu sama Pengalaman lokal gua sama sih emang pengalaman lu sama foreigner gimana tuh? sebagian kalau orang lokal sih nggak semuanya ya. Oke, ya. Cuma beberapa doang. Ada yang Ya, benar-benar emang kritisnya, masuk aja gitu, kritisnya ya. itu nggak masuk akal. Oke, Ngerti contoh. nggak? Contohnya kayak kenapa lu bikin cortado nggak manis kata dia gitu kan. Ya kan Lah, gua cortado, bilang dong. bos. Ya, lu tahu kan cortado itu nggak pakai manis. Gue bilang itu kalau lu mau manis ke Spanish Spanish. latte. Enggak. Cortado itu manis segala macam. Anjir nih orang. Terus kalau misalnya gue udah bikin nih, dia minta sweet, extra sweet. Berarti manis banget kan? Iya. Ya kan? Ya. Extra sweet. Gua kasih dong. Ini kopi apaan manis doang nggak ada rasa kopinya. Iya. Cuy, lu Cuy. aduh tuh bener-bener. Terus extra terus? hot. Nah, ini sering extra terjadi hot ya. Ya kan? I want special. Ya kan? Special, good beans, good milk, good steaming. Please make it extra hot. Ya, Men. nih. Terus saking keselnya pengen gue masukin oven, udah gue diemin sampai bulbuk-bulbuk baru mau gue kasih Mungkin kan. yang dulu gitu. gua order juga mungkin kayak begini ya, diginiin. Gue pengen kayak gitu tuh. Itu doang sih kalau orang foreigner paling cuma kayak diskon doang. Oh, oke. Ribetnya oke. di situ doang sih. Tapi Kayak minta diskon. diskon. ada ya yang langsung kayak Beberapa. Iya. Nggak, kayak Dibilang maksudnya kayak lu ada diskon nggak? Gue bilang oh nggak ada, gue diskon. Gue bilang gitu. Tapi kalau lu Etihad baru ada, gue bilang. oh, oke. Kayak gitu doang. Orang asli sini Iya. sekarang kebanyakan tuh nyari diskon. Oh, Terus yang oke. keselnya lagi di mana-mana sekarang harga flat white 24 sampai 26 kan. Mhm. Dia dengan enaknya ngomong apa? Apa? Kopi lu mahal banget, di tempat lain 18. Enggak ada. Gue nggak bilang ada sih. di mana 18? Gue bilang itu di coffee club di Starbucks, cuy. Yauh. Nah, terus gue giniin kan, ya udah lu beli aja di sana, gak usah beli di sini. Gue bilang gitu kan. Terus dia kayak kesel gitu kan. Terus Gue bilang bodo amat. lu Gua bilang ini gitu. enggak? Enggak Kan ya? gue ini Wih. aja. Terus apa lagi? Terus ini kayaknya gue selalu tanya deh, ada nggak sih perbedaan kayak misalnya tipikal orang Arab gitu atau orang Akamsi yang misalnya orang-orang ini tuh mereka biasanya lebih suka kopi yang rasanya asem atau yang gimana? Beda nggak sih selera tipikal negara tuh terlihat nggak Iya, atau nggak? jelas. Oh ya, Jelas. apa? Kalau untuk sekarang, Iya. untuk sekarang ya Taya, karena dunia kopi di UAE ini Middle East udah lagi gila-gilanya, jadi customer rata-rata udah paham kopi. gitu? Iya, dia ngambil Oke. ikut kelas kopi juga Oh wow, oke. untuk ngajarin kita kadang. Iya, oke. Iya, Dia yang mendidik ulang ya. iya Oke, mendidik oke. ulang. Jadi gua mau kopi ini ya, untuk susunya segini, temperaturnya, kopinya segini, yieldnya segini. Kadang begitu customer sini. Jadi untuk rasa dia udah tahu sendiri kopi yang enak atau enggak enak. Jadi marketnya begitu sekarang di sini. Bener-bener ini ya, intelek banget ya. Iya, Karena sekarang perkopian emang lagi booming banget kalau di Booming sini. banget ya, Agak jadi- telat sih sebenarnya di sini mata. Lebih cepat di Indonesia kalau boomingnya perkopian. ya. Iya. Oke. Tapi nah ini juga sih buat mengedukasi. Ternyata specialty coffee itu beda sama Starbucks, sama Tim Hortons. Iya, Karena itu jelas. bisa dibilang itu kayak kopi instan kali ya mungkin kalau. Dari grade-nya sih. Gimana Sebenarnya tuh? dari grade-nya. Kalau untuk Signifikan bedanya apa nih? Dari grade coffee ada A, B, untuk skor Oke. juga beda kan. Kalau Oke. specialty kita pakai di atas 80. 80. Iya. Oke. Jadi gitu dari grade-nya.
grade biji kopi. Iya, grade kopinya. Ketika Oke. lu coba kopi, lu cupping itu ada skor. Oke. Grade siapa? Yang nge-grade? Itu QC, Q grader itu dari kopi itu. Nah, terus kalau kopi-kopi komersil, namanya komersil benar? Kopi-kopi Komersil komersil, kopi, oke. iya. Itu apa? Grade-nya di skor berapa biasanya? Di bawah 80. Di bawah 80. Iya. Oh, makanya mungkin harganya juga bisa jauh Mungkin, lebih murah iya. ya? Tapi nyatanya kadang Starbucks juga sama-sama harganya. Bahkan lebih mahal. Starbucks lebih murah di sini. Ya, Iya. ya. Oh, di Indo Starbucks lebih mahal. Iya. Nah, Gitu. ini kurang edukasi nih warga Kurang Indonesia. Iya. Nah, tapi kalau biji kopi yang dijual, karena kan Tim Hortons, Starbucks, Ya. itu mereka jual nih biji kopinya. Ngomongnya dari Sumatera gitu kan, dari sini. Iya, untuk origin sama, tapi untuk grade beda mungkin, Pin. Jadi kualitasnya misalnya untuk special kopi ini dia pakai A, untuk Tim Hortons maybe B atau C gitu. Jadi yang dia jual pun bisa jadi biji kopinya nih. Sama origin tapi beda kualitas. Oh, Begitu. oke. Itu ditulis gak sih di bungkusannya? Kalau Mungkin grade dia ini- ditulis bungkusannya originnya Origin. doang, iya. Nah, tapi dia nggak nulis grade-nya apa. Enggak. Gitu. Nah, di sinilah kalau specialty coffee punya Q grader. Iya, ada skornya, biasanya notes-nya ditulis juga begitu. Oke, oke. Tuh. Jadi itu yang membedakan ya. Jadi Iya, wajar sebenarnya kalau harganya di specialty coffee itu lebih lebih tinggi. Iya. daripada kopi-kopi komersil Iya. gitu ya gitu. Terus apa lagi, Vin? Berarti pada lebih doyan filter ya di sini ya. Kalau untuk customer gue sendiri kebanyakan piccolo ya dia doyannya ya. Oh, oke. Lebih kebanyakan piccolo atau cortado. Filter ada tapi nggak terlalu banyak. Kalau di tempat gue mungkin tempat lain lebih banyak filternya Oke. gitu. Nah, terus ngomongin progres karir nih. Iya. Bisa nge-refer ke kopi kecil atau yang Iya. lo tahu di UAE nih. Iya. Gue tahu baristanya disupport untuk ikut kompetisi. Iya, sebagian Ser- company iya. Ya, sertifikasi juga kompetisi. Nah, Iya. kalau lo boleh jelasin apa sih progres karir di bukan dunia barista aja ya, tapi di coffee industry lah. Sebenarnya luas ya itu ya. Kalau dunia Perkopian, perkopian kayak gitu nggak cuma jadi barista. Ketika lu kerja di sini, lu punya uang, ambillah kelas. Oke. Karena itu diakuin. Di sini diakuin banget. Di sini Iya. diakuin. Kalau di Indonesia Kayaknya nggak nggak begitu begitu ya. Oke, Iya. Oke. Tapi biayanya memang lebih mahal sih, lumayan mahal di Oke, sini ya. oke. Jadi untuk perkopian bagus di sini, lu nanti bisa jadi konsultan Konsultan ini konsultan apa? kopi. Kayak misalnya lu ketemu customer, dia mau buka coffee shop, lu Oke. bisa bantuin dia, lu Oh, dapat bayaran. konsultan untuk Iya. setup coffee Coffee shop shop, baru iya. dan segala macam. Iya Oke, gitu. oke. Jadi lu kerja sampai sini nggak cuma jadi barista, kayak ketemu customer baru, mungkin Oke. dia punya apa, mungkin punya apa, Iya, begitu. Jadi bisa ada sebenarnya peluangnya Lebih gede lagi. besar ya. Iya gitu. Oke, terus tadi kalau lu nyebut masalah sertifikasi yang nggak murah, Iya. itu berapa yuk? Range-nya mungkin di atas 1.000 semua ya. Di atas 1.000 Dirham. Iya, itu untuk per level level. level yang paling bawah, level satunya ya. Oke. Kayak foundation itu sekitar 1.000 atau 1.200. Oke. Intermediate itu sekitar Oh, 2.500. mereka punya level-level Profesional oke, oke. itu sekitar 3.500. Oke. Itu ada examnya juga ya, Tak? Dan itu bisa nggak lulus berarti? Bisa nggak lulus? Yuh. Itu nah, kalau menurut kalian dengan kalian ngambil sertifikasi berpengaruh banget di karir industri coffee shop. Maksudnya Iya. kayak apakah salary jadi beda Mungkin dengan kalau bersaing lain? lu udah punya sertifikat itu, ngelamar di tempat lain, mungkin salary lu akan increase. Oh, oke. Mungkin lu bisa lihat nih sertifikat gua. Tapi nggak cuma SCA sih, ada barista hustle banyak tak kopi. Oh, gitu. Gitu ya. Tapi yang Oke. diakuin ya SCA, barista SCA. hustle juga diakuin sih. Oke, Gitu. oke. Jadi ya itu sebenarnya Banyak akademik buat kopi di sini, barista hustle, apa SCA itu, terus ada lagi yang home academy kayak barista. berarti intinya sertifikasi itu cukup berpengaruh lah di Iya, sini. iya. At least. Oke. Kalau kayak pernah dengar nggak di negara-negara yang maksudnya kayak ada nih beberapa teman-teman kita juga yang di dunia perkopian yang Iya. sekarang udah hijrah nih ke Australia, ke Swiss, Jerman, kayak gitu. Itu gimana di sana? Pernah nggak kalian dengar perbedaan? Karena kan mereka juga udah pernah di sini. Iya. Apa
yang kalian Mungkin dengar? diakuin juga kalau untuk luar negeri ya, kecuali di Indonesia masih kurang ya minatnya. Karena Oke. biayanya agak mahal mungkin Benar, tak di benar. Indonesia. Benar, Jadi benar, rata-rata otodidak kan Ya dia udah, dapat terus ilmu ya langsung. udah iya. Ah. Begitu. Terus kalau kayak salary band gitu antara mau di compare UAE, Australia, kira-kira atau Eropa pernah denger nggak? Oh, kalau salary gua nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Oke. Nah, sertifikasi ini internasional nih. Internasional. Misalnya lu ambil di sini, Ya. terus lu kerja ke Papua Nugini gitu. Ya, internasional itu. Oke. Kenapa harus Papua Nugini contohnya? Diakui di mana aja. Nah, ini harus spesifik nih. Papua Iya. Nugini juga mengakui nggak gitu? Oh, Timur Leste juga ya? Di Timur Leste diakui Oh, juga iya, kok. iya. Lu pernah diculik ke sana kayaknya? Belum sih. Oh, belum juga. ya. Ya udah, nanti dicobain ya. Iya, kayak Iya, gitu iya, sih. iya. Oke, nah kalian kan udah di level supervisor nih. Iya. Apakah itu berarti kalian udah melewati semua sertifikasi itu? Enggak juga sih. Mahal biayanya. Iya. Eh, Sebenarnya yang lebih berpengalaman tuh dunia kopi tuh banyak lagi di sini orang Indonesia. Oh, oke. Iya, banyak Nanti banget perlu orang kita Indonesia. iya, kita perlu datangin Yang lebih ke sana. tua, lebih dedengkot, lebih paham ilmunya banyak di sini Iya, orang Indonesia. iya. Dia Dan- juga ngajar kadang di sini Dan gitu. kita orang-orang kita tuh disukain ya di sini. Iya, Disukain banget. lebih disukain. Mantap. Sakti. Sakti ya. Iya. Nah, gue mau nanya lagi nih. Kan kalian tadi ngomongnya kalian kan supervisor nih sekarang, Iya. manajer toko lah ibaratnya gitu ya. Sama aja sih sebenarnya Ya, di sini. ya kan, manajer Ah. toko nih. Kalau kayak barista doang, Iya. itu kan mungkin interaksinya sama customer dan ya masalahnya itu aja Iya, gitu kan. makas nomor doang. Sebenarnya lebih ribet mana sih? Menurut lu enakan ngebar atau sebenarnya ngurusin urusan-urusan di balik layar nih? Karena kan supervisor kerjaan lu juga banyak kan pasti. Iya, kalau Ngurusin gua jadwal dan ngebar segala juga, macam kan? jadwal juga semuanya, report. Ah. Terus kalau ada Urusan yang komplain sama ini nggak apa? Yang orang-orang yang bukan. kayak government surat-surat gitu. Ya paperwork. Oh, enggak kalau gua. Oh oke. Kalau gua ada timnya lagi. Kalau Dipo iya. Oh kalau di Semuanya Poya? yang ngerjain. Mantap. Itu ribet ya? Ribet banget sih tak kalau Ya kan? ngurus surat-surat begitu, apalagi masalah komplain. Nah, lu ngurusin? Ngurusin juga kalau misalnya ada customer komplain. Hah. Komplain langsung direct ke bos gua. Hah. Karena family mungkin. Heeh. Ya kita harus Dan ngejelasin iya. Bener, dia langsung Caranya ngejelasin. gimana biar bos ngerti. Lah emang sifat orang akamsi begitu. Gitu, Iya. Oke. Itu lu setelah berapa lama tuh menemukan ritme kayak oh iya gue bisa nih ngejelasin ke bos gue kalau seandainya ada 2 komplain tahun segala ya. macam. 2 tahun Iya. adaptasinya. Komunikasinya Iya. emang susah ya nemuin. Agak susah. Nah kalau lu di Gimana? lu mengemban tugas lu sebagai supervisor, gimana so far kesusahan yang terberat lah, tantangan terberat? Challenge terberat itu kita deal-dealan sama orang government. Aha. Terus Terus pokoknya surat menyurat deh. ya terus ada Itu barista waktu itu ribet paspor banget. hilang. Terus itu gua ada tuh. Ya. Sumpah. Asli, Ya kan? serius. Even gua baru nyampe sini pun gua ngurus surat-surat sendiri. Ah. Sumpah, sampai gue bikin Emirates ID sendiri, medical check up sendiri, Ah. gua ngurus dokumennya sendiri. Karena kebetulan pas gua nyampe sini, PRO-nya itu pulang kemana? Yuk, ke Egypt. Jauh. Gua nyampe oke. sini, Terbengkalai lu. terus siapa yang bilang? Bos di kopi kecil bilang, Rio bilang ke gua, nih pokoknya lu kesini, Urus ini, urus itu. ini, segala macem. Di mana alamatnya? Waktu itu gua belum ada nomor sini. Oke. Cuma by Bahasa Inggris 0. Yes, no, I love you. enggak. Ah. Cuma gua tahu cara ngomong yang basic doang, tapi Oke. yang buat complicated itu gua nggak begitu ngerti kan. Oke. Katanya bisa bahasa Arab. Ana maafi fulus. Oke, ya kan? Nah, Kayak terus? gitu. Ah. Terus udah gua ngurus Emirates ID, terus clearance buat polisi juga. Itu lu semua ngurus Itu gua sendiri ya? ngurus semua sendiri. Masya Allah. Sampai gua akhirnya dapat Emirates ID. Hmm. Terus gue pindah kerjaan, gue pikir gue enak lah, kerja tinggal datang pulang dapat duit, datang pulang dapat duit. Ternyata gue ngurusin supplier, Ya, ngurusin anak-anak, bikin schedule, nggak sekalian gue yang punya.
Bener nggak? Iya. Kita seribet itu ya. Kalau dipikirin mah ribet, Iya. cuma kita jalanin aja. Kayaknya lu nggak bisa jadi yang punya karena kumis lu masih berantakan, Po. Kalau di Ini sini belum gue rapihin kan aja. pakai penggaris kalau di sini. Ini belum gue rapihin. Gue kalau kerja ini rapi. Iya, iya. Sampai ke sini-sini. Oh iya kan. Iya, iya. Ada latte artnya di Iya sini. kayak ya. gitu. Terus gue deal-dealan sama supplier. Ah. Gue nyari event juga, deal-dealan buat tempat event segala macem. Oh iya, dan di sini juga bisnis modelnya juga gitu ya, bukan satu kedai coffee shop aja di mall atau di toko ruko mana, tapi kalian juga Ada buka-buka event. stand ya, Iya buka stand. Karena di sini kan pop up pop gitu up ya. Karena di sini kan ada 2 weather kan. Ya. Summer sama winter doang kan. Heeh. Kalau summer itu kita rame karena kita dalam mall. Oke. Heeh. Oh iya, Winter kebetulan itu, dua-duanya dalam mall ya? Kebetulan Iya. kita dua-duanya kan dalam mall. Ah, Terus kalau misalnya winter kita harus puter bagaimana caranya kita dapat income. karena nge-cover. Karena harus nge-cover Iya. di during winter itu di Iya, shop. karena kalau winter mungkin orang pada nggak nge-mall ya. Ya, Mereka pada kebanyakan mereka pada aktivitas di luar. aktivitas luar. Tapi signifikan banget gak sih perubahan salesnya Signifikan. dari signifikan. summer ke winter tuh kelihatan banget ya? Betul. Uh. Makanya kita di-push buat cari event. Terus yang paling gua keselnya lagi kalau Oke, Pak, ya sabar. kalau paling keselnya lagi tuh kayak gitu. Gua DM pakai Instagram pribadi gua kan. Karena bos gua tuh nggak mau nyerahin Instagramnya As. Oke. Jadi gua kayak ini gua dari As nih. Nama gua di post segala macem. Itu boro-boro dibaca tak. Oh. Dibalas pun enggak. Oh. Tapi gua langsung bilang. Boro-boro dibales, dibaca pun enggak gitu mungkin Po maksudnya Po. Iya. Kebalik. Kebalik. Kebalak. Kayak gitu. Kebalak. Terus gue bilang dong, Terus mendingan lu DM lewat Instagram As aja. Ya benar. Mungkin lebih cepat feedbacknya, gue bilang gitu kan. Enggak, lu harus bisa dong, nggak ada segala macam. Iya. Bilang, anjing. Oh iya. Gue pengen oke. gituin kan. Iya, Gua iya. ya Sabar. udah. Itu kan Udah kan kayak gitu. bentuk pembelajaran buat lu juga. Iya, tapi Kalau abis ini- di balik itu semua sih gue dapat pembelajaran lebih berharga. Iyalah, kan kalau abis ini lu melesat jadi konsultan misalnya, lu udah tahu Amin, kan amin, setup apa segala macam, Amin, dealing amin, sama iya kan? Amin amin. Iya kan? Lebih- Supplier. Jadi kalau boleh kalau sama sales pas bulan Ramadan gimana tuh? Kayaknya gue ngeliat banyak orang lokal Kalau tengah malam keluar kan. Pas bulan Ramadan itu waktunya sempit tak? Pin. Ah, Jadi abis taraweh itu kita baru rame mungkin kalau gua ya coffee shop gua bukanya kan abis maghrib. hmm, Jadi di dalam mall. Jadi jam 7 sampai jam 8 masih sepi. Buka start jam 6. hmm. Mulai customer datang jam 9 sampai jam 12. Iya malam ya. Iya, kita tutup jam 2 atau jam 3. Oh, oke. Gitu. Jadi Itu rame banget. Pagi lu nggak buka ya? Enggak buka. Padahal lu nggak puasa kan? Habis sholat taraweh mereka orang pada datang. Ah. Pasti yang datang tuh ya itu lagi. Oh, customer Ah. tetap sebenarnya ya. Customer tetap. Ah. Jadi kita udah kenal satu sama lain. Luar dalam. Enggak sih, karena dia cowok kan. Iya, Kayak iya, gitu. iya, iya. Terus balik lagi nih ke kerjaan. Ke kerjaan Iya, keluarkan. yang paling ribet itu ngurus dokumen staff. Oke. Serius, apalagi paspor hilang. Nanti kita bahas Kayak ya gitu kisah cinta kalian ya. Khusus. Nah, ini sedikit merangkum selama kalian udah di UAE nih. Menurut kalian skill apa secara karakter dan juga hard skill yang paling penting untuk survive di UAE nih? Bahasa Inggris sih. Oke. Itu penting ya. Iya. Terus jangan kelihatan kayak budak banget depan dia. Asik. Gimana tuh jangan kelihatan kayak budak banget tuh Jangan gimana? jangan dikit dipanggil. Excuse me. Terus kayak Iya, eh, jangan gitu. kelihatan budak lah. Iya. Jangan jalan jongkok Iya. ya. Oke. Bahasa Inggris sama itu sih. Padahal dulu di tempatmu banyak juga kan yang kayak bahasa Inggris parah Iya. sih. Iya. Iya. Paling bagus parah. Yusa dulu. Tapi serius? Serius? Oh. Tampang nggak mengakinkan. Iya. Dan dia yang paling bagus, dia yang nggak pernah dealing sama customer karena dia kan roster. Di belakang dia, Iya. benar. Nah, ketika lu bilang jangan terlalu ngebudak lah ya tanda kutip. Kan sekarang lu supervisor banyak barista-barista di bawah lu, khususnya teman-teman kita muda dari Indonesia. Iya. Itu lu ngerasa banget gak? Apalagi kita
gue pribadi ya pas sampai sini gue ngerasa gue ngebudak banget karena gue pikir oh ini nih caranya biar mereka baik ke gue, biar mereka bisa sharing gimana cara ngerjain ini. Setelah berapa bulan gue nyadar anjir nih mah gue dimanfaatin juga. Iya, jadi dipikirnya lu datang ke sini, gue yang punya negara begitu. Jadi lu harus ada wibawanya dikit gitu di customer. Lalu lu harus mensosialisasikan itu nggak ke? Iya, gue bilangin ke barista-barista yang baru begitu. Oh iya. Begitu. Peminum ya lu ya. Iya. Nah, tapi berarti itu lu ngelihat di teman-teman Indo kita yang baru pada datang emang budayanya gitu, pada langsung iya. Mental sih. Mungkin nih karena masih ada muda ya. Ya mentalnya mungkin sama banyak barista gaya doang mungkin. Oh. Begitu. Itu juga baru banyak ya? Iya, buat gaya doang jadi nggak ngerti kopi, dia kerja di barista begitu. Jadi skill ilmunya itu juga penting ya. Karena Penting. di sini customernya aja ngerti banget kan. Iya, soalnya customernya rata-rata udah pada ngerti kopi juga. Jadi kita nggak bisa bohong-bohongin tentang kopi gitu. Oke. Jadi lu bilang tadi bahasa, terus jangan ngebudak sama skill knowledge. Kalau Iya. lu Po, menurut lu karakter apa yang dibutuhin nih buat survive di UAE? Karakter apa? Iya. Harus berani. Berani bukan berarti marah-marah ya. Ya, berani bukan berarti marah-marah. Hmm. Terus yang penting kita tuh harus tunjukin kalau gua tuh di sini kerja bukan karena bisa disuruh-suruh sama lu. Bukan, tapi karena kita punya kemampuan untuk mencapai di titik itu. Iya. Ngeri banget gak sih? Ini udah lu latihan tadi di kaca. Oh iya. Kan tadi lu ke WC dulu latihan Ini gue mulu. 5 menit nih Mbak. Iniin kayak debat capres. Jadi kayak gitu apa doang sih. tanggapan paslon berikutnya untuk jawaban dia? Yuk. Apa yuk? Bener gak kata dia harus berani itu bener ya? Harus berani bener kan? Bener ya. Sah. Yang penting harus berani. Bener itu bener banget. Harus berani. Mental kita tuh harus dibentuk segala macem. Kalau yang mentalnya masih cemen ya dilatih lagi lah. Karena kalau di sini kita udah jauh-jauh ngayar dari Indonesia, terus nyampe sini baru kerja seminggu atau 2 minggu terus minta pulang kan ngapain lu kesini? Iya. Kalau kesini cuma kerja seminggu 2 minggu terus minta pulang. Tapi ada nggak kejadian kayak gitu yang kayak Ada, sebulan awal-awal ada. beneran serius? Siapa? Oh, Iya. dan dipulangin beneran? Oh. Akhirnya pulang. Terus ada lagi yang awal-awal siapa yang awal baru datang yang nggak berani ngomong terus pulang ditinggalin. Aji. Nah mostly apa alasan minta pulangnya? Karena dia masih baru pertama kali di situ, terus listrik mati segala macam emang belum buka kan. Oke. Terus balik ya udah kita bilang lu ngapain balik? Bukannya standby nungguin yang senior datang segala macam kan tinggal lu nungguin. Kalau nggak ngerti kan lu bisa bilang tunggu dulu listrik gua mati. Ini dia tinggal pulang. Ya udah kita omelin. Untungnya sekarang udah oke lah, udah mulai berubah. Jadi yang pada minta pulang tuh lebih karena diomelin sama seniornya apa gimana? Bukan sih, mental. Mentalnya. Makanya gue bilang tadi kan mentalnya harus benar-benar karena beda banget asli. Kerja di Indonesia karena kita sesama Indonesia. Oke. Terus ngobrol juga gampang. Nyampe sini kan lu ketemu sama orang lain walaupun lu kerja bareng sama orang Indonesia. Terus pressure dari si customernya gimana. Oke. Belum lagi ke atasan gimana. Kayak gitu. Oke. Lebih berani aja sih. Jadi kalau tadi kan lu udah mau coba ngerangkum kalau ngebandingin Indonesia sama UAE, menurut lu lebih sulit kerja di mana? Lebih sulit. Iya, sebagai barista. Kerja barista di Indonesia gampang ya. Oke. Tapi salarinya yang nggak cukup. Iya. Jadi Iya. lebih sulit jadinya sebenarnya di Indo. Iya, itu. Iya. Iya. Lebih sulit karena memang ya Karena mungkin banyak coffee shop jadi yang dikasih UMR itu mungkin jarang tak. Mungkin di bawahnya UMR. mungkin di bawah UMR. Oke, Begitu. oke. Kalau di sini kan mungkin lebih oke lah. Oke, Iya. ya benar. Tergantung kehidupan juga sih sebenarnya tak. Iya gitu. Ya oke lah. Dengan segala pressure di sini, challenge di sini, jadi lebih mending di sini ya untuk Iya, untuk relasi ya mungkin untuk lu ketemu orang baru, mungkin kan kita nggak ada tahu next project lu sama siapa, Iya, mungkin iya. ke depannya lu ketemu customer jadi partner kerja lu.
kan begitu. Jadi networking juga jauh lebih itu terbuka di sini ya. iya benar. Iya. Oh, kunci gunung. Nice. Oke. Jadi kita masuk ke arena penutupan nih ya. Iya oke. So far masih betah berarti di sini ya. Sejauh ini harus betah sih. Butuh. Itu Itu dibetah-betahin ya. itu iya. Pembelajaran paling selama udah bertahun-tahun di sini, Iya. yang lo rasa kayak, Iya. ini gue cuma dapat di UAE nih. Iya. Itu apa nih menurut lo? Tax free apa? Iya tax free udah gitu ya lu harus apa ya saving money sih ta bener kan belajaran ini bener-bener lu harus ngatur uang di sini. Iya sih. Itu Iya nomor lagi. 1. Iya lagi. Iya. Makan aja tuh nggak make sense harganya. Iya, terus kayaknya mungkin budaya kita maksudnya kalau kita kerja dulu di Indo gitu Iya. kan, dengan gaji Indo, begitu sampai sini gaji lebih bagus, Iya. merasa udah wah, ini kan kayak gue denger tadi tas yang lu pakai tuh harganya 12 juta ya katanya. Kayak please lah yo. Ya bagus komennya. Cuma bener karena biaya hidup Iya. ternyata berapa kali lipat juga. Iya di kan? sini iya. Begitu. Iya, berarti pembelajaran paling penting buat lu di saving money ya. Saving money lu. Jadi lu mau naruh nomor rekening di bawah ini nanti. Oh, uang untuk Dipo. Oh iya. Ada ya ada jargonnya. Ah buat lu Po, apa pembelajaran yang lu rasa kayak ini gue cuma dapat di UAE nih. Pembelajaran ya Iya. yang gue dapat dari UAE. Iya. Lebih panjang lagi sih, tapi yang singkatnya pembelajarannya lebih berharga yang gue dapet tuh ya. Apa, Bo? Bener sih, apa saving money satu, Ah. ya kan. Terus bersosialisasi dengan berbeda negara, itu pengalaman yang sangat berharga. Terus bisa betul. Itu cuma terjadi di UAE ya. Cuma Buat terjadi kalian di berdua UAE. lagi. Ketemu calon istri mereka. Terus yang paling berkesan itu awal-awal di sini ya namanya masih FOMO di sini. Bohong aja kalau duit lu nggak habis kalau lu nggak hobi main di Indonesia. Awal-awal enggak keluar-keluar Main skateboard. kayak gitu. Bohong aja kalau nggak habis. Bener Pasti. sih pelajaran berharga yang gua dapat di sini. Harus bisa ngatur duit. Kalau nggak bisa pinter-pinter nabung nggak punya duit. Iya. Karena ingat tiap pulang mudik Lebaran selalu Itu minta kita duit ngeluarin. dari Om Dipo, Nah, minta duit dari Om Rio, itu sih yang tuh, bener-bener. Om Rio, gitu kan. Sekali Terus apalagi ngasih kalau- bocil 100.000, Betul, ya kan? Kali 20 misalnya. Kita maunya nggak mau pulang kan. Tipsnya jangan pulang Tipsnya pas jangan lebaran. pulang pas lebaran karena keponakan Iya. segala macam pada Pada ngumpul. nagih. Pada nunggu. Mereka kira kan lu pada jadi sultan ya kan. Pakai Dia kondura. nggak tahu di sini kayak gimana. Loh, Oke. Nah, Kayak terakhir apa tips lu buat teman-teman pemuda-pemudi yang lagi berjuang dan pengen banget nyoba tembus ke luar negeri, apalagi Middle East? Apa tips and trick? Pertama bahasa Inggris lagi. Ya. Habis itu apa ya? Apa? Mental lu. Terus satu lagi cara lu bergaul gimana? Oke. Bersosialisasi. Oke. Terus apa lagi? Udah kayaknya itu. Oke. Iya, Oke. Mental. kalau dari gua skill juga harus. Skillnya ini apa nih maksudnya nih? Apa yang Oh, oke. Jadi kayak ya itu tadi kalau udah jadi skill yang lu barista harus- punya di posisi lu, apa yang lu oke, bisa di field lu sendiri. Oke. di field lu sendiri. Oke. Kayak gitu. Oke. Bahasa Inggris emang itu wajib. Mental lagi tadi. Itu benar-benar mental lu harus benar-benar dipahamin. Jadi jangan tong kosong nyaring bunyi ya. Nah, Di betul. sini nggak bisa main gaya lah ya. Betul. Itu juga gua rasain sih di Indo tuh lu bisa banget istilahnya lu bisa get away with speak. Ya. Apa istilahnya modal speak aja tuh Itu bisa. kencang di Ah. Indo tuh dan banyak. Di Jadi sini TV lu nggak bisa di dengan- sini lu nggak bisa kayak gitu. Ya, itu gua sadar juga Ah. sih di industri gua juga lu nggak Ya, bisa. nggak bisa kayak gitu. Lu harus ini ya ini. Ya. Lu nggak bisa lah kita drama-drama di sedikit bisa, tapi Ya. kita harus lihat juga orangnya siapa, Iya, segala macam. harus tetap berkonten apa Harus. yang mau lu bilang. Ah, ah.
Sosialisasi itu penting. Karena kita bersosialisasi bukan dengan sesama Indonesia aja. Kita harus kenal sama orang lain juga, rangkul komunitas di sini kayak gimana segala macem. Karena kita jauh dari orang tua, ya kan. Iya nih. Bukan karena kita jauh dari orang tua, jadi harus ada yang seenggaknya yang tahulah sesama orang-orang Indonesia. Gimana takutnya amit-amit kenapa-napa di sini. Kalau kita nggak bisa bersosialisasi, siapa yang mau bantu? Iya betul juga. Kayak gitu. Uang untuk Itu Dipo. sih. Uang untuk Dipo. Ya jangan lupa di sini ada rekeningnya ya. Oke guys. Terus apa lagi nih? Udah ya? Masih mau ya? Udah. Mau ngomong terus sampai Udah. pagi ya? Enggak, ini mengingat Ini waktu sudah 10. 8 jam loh ini kita. Udah 8 jam ya? Iya udah 8 jam nih. Oh. Apa nih Towers? Nah, Ah? coba. Apa? Pesan sponsor. Ada nggak pesan sponsor? Boleh. Yuk, Towers apa yuk? Hah? Enggak ada. Towers adalah 8 jam. Oke lah, Towers itu adalah 8 jam. Itu episode nanti. episode nanti berikutnya. Itu mengulas kisah balik dari Towers itu apa? Iya, boleh. Anjay. Khusus ya, itu nggak bisa Nggak bisa digabungkan di sini. Ya pokoknya Oke lah. pesan gue buat anak-anak Indonesia yang ingin kerja di sini. Ya enggak. Apa? Siapkan mental Anda. Iya, Iya nggak? apalagi? Udah sih itu Tadi aja. ya. Oh, kan dia hilang lagi udah ya. Capek. Oke lah. Terima kasih Om Rio, Om Dipo. Sama-sama Pindah Ya, Tita. Ya, sehat-sehat terus. Amin. Semoga karirnya makin Amin. meroket. Roket. Semoga lancar-lancar Amin. sampai ke pelaminan Amin. dengan pasangan masing-masing. Amin. Ya kan. Yang Rio udah ada tanggalnya, Anda jangan tong kosong nyaring bunyinya. Ya kan? Ya. Masukin tuh tak, masukin tuh. Ya, masukin. Gua masukin, gue edit ntar. Ya kita bakalin fix itu tuh. Ya. Oke, thank you ya semua udah Thank main. you, thank you. Thank you udah mau Thank you. ngobrol-ngobrol. Thank you. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Insya Allah. Oke. Oke. Ciao. Ciao. Gini dong. Gini. Obrolan Thank you, budak guys. korporat. Apa kisah hari ini?